Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Kita sambung Roma bab 12, petikan 3 hingga ke 8 dengan tajuknya membentuk gereja yang sihat. Mari kita baca ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah mula Roma 12 dengan nasihat untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan bermaksud, itulah yang seharusnya Anda lakukan. Nah, inilah bahagian yang praktikal ya, bagaimana kita menghidupi iman dan kepercayaan kita sebagai manusia ciptaan yang baru. Nah, untuk terus menjadi manusia ciptaan baru, kita harus sentiasa memperbaharui diri kita, pemikiran kita, supaya kita dapat berpikir dan bertindak dari perspektif Tuhan dan bukan menjadi sama seperti dunia. Jadi bahagian seterusnya ayat 3 hingga ke 8 memberitahu kita tentang cara pemikiran seorang yang telah diperbaharui dalam Yesus, ya. Yang pertamanya ialah kerendahan hati. Cara pemikiran seseorang itu penting. Ya, keseluruhan petikan ini ya dapat diringkaskan dengan kebenaran ini, yaitu bahagian 2 dalam ayat yang ketiga ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Nah, inilah yang diambil dari bahagian pertama ayat yang ketiga ini. Ya, dalam petikan ini ayat 3 ke 8, Paulus juga menyebut tentang anugerah-anugerah yang dimiliki oleh seseorang. Ya, mungkin apabila seseorang memiliki anugerah-anugerah tertentu, dia akan berpikir bahwa dialah orang yang istimewa, dialah orang yang boleh bersuara, dialah yang lebih layak, dialah yang harus diberi perhatian. Ya, maka Paulus berkata dari awal lagi, jangan berpikir
begitu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bermaksud, perlu ada kerendahan hatilah, ya, bukan berasa angkuh. Nah, bagaimana merendahkan diri? Ayat 3 bermula dengan kata-kata ini, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Haleluya. Ya, saudara, berdasarkan kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah adalah kebaikan Tuhan yang dapat kita rasa dan alami setiap hari. Sebab Allah baik. Amin. Allah baik. Dan karena itu kita diberkati. Itulah kasih karunia Allah, yaitu kebaikan Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Allah, saya ada anugerah-anugerah Tuhan yang membuat saya seorang yang istimewa. I am special. Begitu juga dengan kita semua. We are special. Ya, oleh karena kasih karunia Allah, kita semua adalah istimewa. We are special. Tapi keistimewaan ini tidak seharusnya membuat kita sombong atau menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, jadi kasih karunia Allah seharusnya membuat kita menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan. Dan kasih karunia seharusnya membawa kita kepada kerendahan hati. Amin. Membawa kita kepada kerendahan hati. Yaitu merendahkan diri kita dengan menyadari bahwa kita masih ada dalam keadaan yang sesat dan tak berdaya kalau bukan kerana Tuhan yang telah selamatkan kita. Amin. Ya, maka berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Haleluya. Ya, sebelum ini Paulus menghadapi masalah dengan jemaat Korintus, ya. Kita tahu jemaat Korintus sangat diberkati dengan anugerah-anugerah Roh Tuhan yang sangat karismatik, ya, seperti boleh bernubuat lah, berbahasa roh lah, ada kuasa melakukan mukjizat, roh yang dapat membedakan bermacam-macam roh dan sebagainya. Nah, semua ini dipanggil karunia-karunia roh, ya, the spiritual gift. Tapi mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan anugerah-anugerah itu dengan baik. Sehingga menjadi batu sandungan kepada satu sama lain. Mungkin mereka coba menggunakan semua anugerah itu, tapi mereka tidak sadar. Mereka telah menjadikan ibadah kucar-kacir. Sehingga ibadah menjadi tidak teratur. Dan ini menyebabkan satu daripada sebab Paulus menulis surat Korintus untuk memperbetulkan mereka. Dan Paulus berkata, ya, dalam 1 Korintus bab 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Haleluya. Saudara, dari sini kita belajar bahwa karunia-karunia roh bukanlah petanda kepada kematangan rohani. Orang yang ada karunia roh tidak semestinya orang yang lebih matang. Orang yang boleh bernubuat atau berbahasa roh tidak semestinya seorang yang lebih karismatik atau lebih matang dari seorang yang tidak berbahasa roh. Ya, Tuhan memberikan kita talenta, memberikan kita kebolehan dan karunia-karunia roh untuk melayan, untuk membangunkan jemaat.
Itulah sebabnya Paulus berkata sekali lagi dalam Roma 12:3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, perhatikan ayat ini mengatakan Tuhan telah memberikan kepada setiap orang ukuran iman. Ukuran iman. Nah, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, Tuhan memberikan kepada setiap orang iman dalam ukuran yang tertentu. Ya, tak kiralah ya betapa ataupun berapa ukuran iman yang Anda ada. Ukuran iman yang sedikitkah, ukuran yang banyakkah? Yang pentingnya bagaimana Anda menghidupi iman itu. How you exercise the faith. Apa yang Anda guna dengan iman yang telah Tuhan berikan. Ya, dengan iman inilah kita mengerjakan anugerah-anugerah roh dan Tuhan. Anugerah-anugerah roh dari Tuhan ya. Iman itu ya adalah kuncinya untuk menghidupkan karunia roh. Haleluya. Dan kita tidak perlu pikir ya sampai complicated tentang karunia-karunia Allah itu. Apa yang firman Tuhan ajar kita adalah menggunakan karunia-karunia roh untuk membina satu sama lain, melayan satu sama lain, membangunkan jemaat. Amin. Nah, kita adalah satu tubuh yang sama dalam Kristus sebagai kepala. Dalam ayat 4 dan 5 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, Paulus mengatakan bahwa gereja itu adalah seperti satu tubuh, banyak bahagian dia. Kalau kita lihat tubuh kita akan dapat lihat gereja. Ya. Lihat tubuh, kita akan dapat lihat gereja. Dan ada 4 kebenaran yang penting tentang tubuh berdasarkan ayat 4 dan 5 yang telah saya baca tadi ya. Inilah 4 kebenaran yang sangat penting tentang tubuh. Yaitu tubuh kita terdiri daripada banyak anggota, kan? Dan yang keduanya, setiap anggota dalam tubuh kita itu sangat penting. Setiap anggota ada fungsinya. Maka yang ketiga, setiap anggota mempunyai tugas yang berlainan. Maka setiap anggota itu sangat penting. Setiap anggota dalam tubuh kita. Namun, setiap anggota bergantung kepada satu sama lain. Kalau Anda tidak percaya tentang 4 kebenaran ini, pikir saja apabila perut Anda lapar. Apakah akan terjadi? Adakah Anda akan duduk diam saja, membiarkan perut Anda lapar? Ya, sebab perut itu satu bahagian badan kan? Dan kalau perut lapar, perut akan jadi sakit. Bila perut sakit dan lapar lagi, seluruh badan kita pun rasa tidak selesa kan? Kalau tidak selesa, nanti lama-kelamaan akan jadi lemah. Maka macam mana nak tolong perut kita ini? Nah, semua tubuh kita bergerak untuk mencari penyelesaian. Sama ada bergerak untuk pergi ke dapur untuk masak, ataupun pergi keluar dari rumah untuk tapau. Tapau lah. Ya, maka bila satu anggota sakit, ia akan membawa kesan kepada anggota-anggota lain. Jadi, setiap anggota itu penting. Sama ada anggota yang kelihatan atau yang tak kelihatan.
Sama ada anggota yang kecil ataupun yang besar. Semuanya penting dan semuanya saling bergantungan. Ya, semuanya ada fungsi. Dan kalau setiap anggota tubuh dalam tubuh kita ya memainkan peranannya masing-masing, maka ia akan membawa kesejahteraan kepada seluruh tubuh kita. Ya, tubuh kita pun selesa. Nah, inilah tubuh yang sehat. Bila semua anggota dalam tubuh kita itu berfungsi. Ya, boleh faham kan? Dan perhatikan ayat 5, kita diingatkan bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Masing-masing dan bergantung kepada satu sama lain. Maksudnya, apa yang benar tentang tubuh jasmania yang fisikal tubuh kita juga benar tentang tubuh rohania dalam Yesus Kristus. Maka saudara, kalau kita lihat kembali 4 kebenaran tentang tubuh manusia, ia juga applicable atau relevan untuk tubuh Kristus yang rohani, yang spiritual, yaitu juga gereja kita, persekutuan kita. Ya, 4 kebenaran yang sama. Tubuh kita terdiri daripada banyak anggota. Dan setiap anggota dalam gereja itu penting. Dan yang ketiga, setiap anggota dalam gereja itu mempunyai tugas yang berlainan. Dan yang keempat, namun setiap anggota gereja bergantung kepada satu sama lain. Ya, nomor 1, setiap gereja terdiri daripada banyak anggota. Dan setiap ahli jemaat itu penting. Apalagi kalau setiap anggota jemaat itu adalah anak Tuhan. Yaitu anak Tuhan yang ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Nah, seperti tubuh jasmania. Setiap anggota jemaat mempunyai peranan, ada fungsinya, dan ada tanggung jawab kepada satu sama lain. Ya, bertanggung jawab. Kita mau jadi jemaat yang bertanggung jawab. Amin. Bukan saja pemanas bangku lah. Kita boleh berhikmat kepada kerajaan Tuhan. Ya, seperti mana kita memberi hikmat yang terbaik kepada majikan kita, kepada kerajaan kita, kepada company kita. We do the best. Maka sama juga dalam gereja kita mau berikan yang terbaik. Yang bezanya kerajaan Allah dan kerajaan duniawi. Dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak melihat kepada intelektual, karisma. Tidak melihat kepada kebolehan itu ya, ataupun kelayakan pendidikan. Tidak. Ya, memang semua itu penting, ya, penting juga. Tetapi yang lebih pentingnya itu dalam kerajaan Allah adalah kerelaan dan kesetiaan dalam melayanan. Dalam melayan. Amin. Kita boleh bermula dari kecil. Ya, langkah demi langkah kita lakukan untuk Tuhan. Nah, beginilah saya bermula. Ya, dari kecil. Dan kita bertumbuh dan kita maju dengan setiap langkah yang kita ambil. Kita maju dalam pelayanan dan Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi nanti. Nah, itulah caranya saya bertumbuh dalam pelayanan. Jadi, setiap anggota jemaat adalah penting. Nah, ini bermaksud Anda penting, you are important. Anda boleh melayan dalam tubuh Yesus. Anda boleh melayan dalam gereja. Yang pentingnya kerelaan. Ya, kerelaan dan memberi yang terbaik dari kerendahan hati kita. Amin. Nah, kalau kita semua memainkan peranan kita masing-masing, maka gereja kita akan menjadi gereja yang sehat. Kenapa? Sebab setiap anggota dapat berfungsi dengan baik. Haleluya. Samalah juga dengan tubuh manusia. Nah, dengan itu, ayat-ayat seterusnya memberitahu kita bahwa
Setiap anggota mempunyai peranan yang penting dalam tubuh Yesus. Dalam ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, menurut petikan ini, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita karunia-karunia yang berlainan menurut kasih karunia-Nya, ya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, apa tujuan semua karunia-karunia ini? Tujuannya adalah supaya kita dapat melayan, dapat membangunkan satu sama lain. Perhatikan, Tuhan yang memberikan kita kebolehan atau karunia itu untuk melayan. Nah, itulah sebabnya pemberian itu adalah menurut kasih karunia Tuhan. Bermaksud, apabila Anda telah menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup Anda, Tuhan akan menganugerahkan kepada Anda karunia-Nya atau kemampuan untuk melayan. Maka janganlah kata, ya, saya tak boleh buat apa-apa. Saya malu untuk melayan. Apa yang boleh saya buat? Nah, kalau kita cakap begitu, itu akan menjadi suatu hinaan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan telah memberikan kepada Anda kemampuan dan karunia untuk melayan. Tetapi kita telah memendamkannya. Haleluya. Nah, 3 lagi perkara yang dapat kita belajar dari petikan ini tentang karunia-karunia Tuhan. Setiap anggota ada sekurang-kurangnya satu anugerah roh. Kalau percaya katakan amin. Anugerah yang Anda miliki adalah untuk melayan dalam tubuh Kristus. Dan yang ketiga, tidak ada seorang anggota yang memiliki semua anugerah. Haleluya. Ya, Tuhan itu memang adil, ya. Ada anggota yang boleh memiliki lebih daripada satu anugerah atau beberapa anugerah, ya. Tapi yang pastinya tidak ada seorang pun yang boleh memiliki semua anugerah itu. Ya. Sebab kalau seseorang itu memiliki banyak anugerah atau semua anugerah, maka mungkin orang ini akan menjadi angkuh. Sebab semua pun dia boleh buat. Dan dia rasa dia tak perlukan sesiapa pun. Malah dia boleh mengarah lagi. Dia rasa dia sendiri yang betul. Dia rasa dia sendiri yang lebih layak. Tidak, saudara, tidak. Tuhan adalah adil. Itulah sebabnya ayat 6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, saudara, setiap orang mempunyai karunia yang berlain-lainan. Dan kita menggunakan anugerah kita sesuai dengan iman kita. Maksudnya kita memerlukan satu sama lain. We need one another. Why? Kenapa? Sebab satu orang tak boleh buat semuanya. Amin. Maka saudara janganlah menjadi anggota yang hanya duduk memanaskan bangku dan tunggu untuk dilayan. Yaitu hanya menjadi anggota yang datang ke gereja dan duduk mendengar saja. Saudara, kalau hanya duduk dan terima saja di suap itu, ini akan membuat kita secara rohaninya menjadi macam lembu tembam lah, gemuk. Sebab kalau terlalu gemuk pun tidak sihat kan, perlu exercise juga kan. Nah, kita perlu hidupkan iman kita. Exercise iman kita. Kita sama-sama, ya, boleh melayan, sama-sama berhikmat,
dan menyumbang kepada pertumbuhan gereja. Kalau semua anggota jemaat menggunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, sekiranya semua anggota, saudara, memainkan peranan mereka masing-masing, menjalankan fungsi mereka, maka kita akan ada satu gereja yang sehat, ya. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang boleh bertumbuh. Dan ingatlah, oleh karena Tuhan telah memberikan setiap orang satu anugerah, ya, maka kita saling bergantungan dan kita saling melengkapi untuk melengkapkan kesatuan dan pertumbuhan kita dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi dan teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sentiasa mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan kami untuk menjadi orang yang lebih beriman dan teguh. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-anugerah yang telah kami terima pada saat kami terima Tuhan Yesus. Oleh kerana kasih karunia-Mu, ya Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-anugerah yang membuat kami menjadi sangat istimewa. Haleluya. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melaksanakan anugerah-anugerah itu, melakukannya dengan sebaik-baik, melayan dan membangun satu sama lain. Kami tidak mau hanya menerima, tetapi harus juga memberi. Singkirkan segala kesombongan, keangkuhan, dan keakuan dari diri kami. Ajarlah kami, ya Bapa, untuk merendahkan diri dengan hati yang sedia melayan. Supaya kami semua dapat memainkan peranan kami, terutama di dalam tubuh Kristus, agar kami dapat menjadi anggota Kristus yang dapat berfungsi dengan baik, saling melengkapi, dan kami sama-sama dapat membangunkan gereja Allah menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kebenaran-Mu akan terus menjadi berkat kepada setiap pendengar dan membawa kami lebih mendekati Engkau dan mengenal Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. God is good, so good. Allah itu baik, kan? Maka carilah kesempatan hari ini untuk menjadi berkat kepada orang lain, ya. Kemurahan hati Anda yang disertai kasih Allah pasti dapat menyentuh hati orang lain dan membawa terang kepada mereka. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.